Halo sahabat semua, apa kabar? Semoga dalam kondisi sehat, tidak kurang satu apapun juga. Saya ada di Kota Lama, di Semarang khususnya. Dan Kota Lama ini sekarang menjadi ikon primadona baru bagi masyarakat Semarang dan juga pada umumnya Jawa Tengah. Dan saat ini juga menjadi tempat destinasi wisata baik domestik maupun juga dari luar negeri. Dan saya mendengar bahwa Kota Lama Semarang ini sedang diajukan menjadi situs warisan dunia, yaitu UNESCO. Kota Lama Semarang ini adalah suatu kawasan tua atau boleh dikatakan Auszeit di Semarang yang menjadi pusat perdagangan pada abad 19 sampai 20. Dan pada masa itu, untuk mengamankan warga dan wilayahnya, kawasan itu dibangun benteng yang dinamakan Benteng Fitzhugh. Dikutip dari laman Wikipedia. Untuk mempercepat jalur perhubungan antar ketiga pintu gerbang di benteng itu, maka dibuat jalan-jalan perhubungan. Dengan jalan utamanya dinamai Herenstraat. Saat ini bernama Jalan Letjen Suprapto. Salah satu lokasi pintu benteng yang ada sampai saat ini adalah Jembatan Berok, yang disebut juga The Zuiderpoort. Nah, kata Berok sendiri merupakan hasil pelafalan masyarakat pribumi yang kesulitan melafalkan burg dalam bahasa Belanda. Di Kota Lama ini sekarang menjadi tempat-tempat untuk berfoto atau banyak spot-spot foto yang bagus. Kemudian juga banyak orang juga berkunjung ke sini untuk bersantai bersama dengan keluarga. Ada juga program misalnya Car Free Day, dan memang menjadi daya tarik sendiri saat ini. Di sekitar Kota Lama ini dibangun kanal-kanal air yang keberadaannya masih bisa disaksikan hingga kini meski kurang terawat. Hal inilah yang menyebabkan Kota Lama mendapat julukan sebagai Little Netherlands. Lokasinya yang terpisah dengan lengkap mirip kota di Eropa, serta kanal yang mengelilinginya menjadikan Kota Lama ini miniatur kota Belanda atau negara Belanda di Indonesia, yaitu di Semarang. Dan di Kota Lama ini juga didirikan museum yang bernama Museum Kota Lama yang terletak di kawasan Jalan Cendrawasih, Semarang Tengah. Dan diawali dari penandatanganan perjanjian antara Kerajaan Mataram dan VOC terjadi pada 15 Januari 1678. Kala itu Amangkurat II menyerahkan Semarang kepada pihak VOC sebagai pembayaran karena VOC telah berhasil membantu Mataram menumpas pemberontakan Trunojoyo. Setelah Semarang berada di bawah kekuasaan penuh VOC, kota itu pun mulai dibangun. Sebuah benteng bernama Fitzhugh yang digunakan sebagai tempat tinggal warga Belanda dan pusat militer mulai dibangun. Lama-kelamaan benteng tidak mencukupi sehingga warga mulai membangun rumah di luar sebelah timur benteng. Tak hanya rumah-rumah warga, gedung pemerintahan dan perkantoran juga didirikan di daerah itu. Pada tahun 1740 sampai dengan 1743 terjadilah peristiwa Geger Pecinan namanya. Perlawanan terbesar pada kurun waktu kekuasaan VOC di Pulau Jawa. Dan setelah perlawanan tersebut berakhir, dibangunlah fortifikasi mengelilingi kawasan Kota Lama Semarang ini. Setelahnya, karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan kota yang makin pesat, fortifikasi ini dibongkar pada tahun 1824. Untuk mengenang keberadaan benteng yang mengelilingi Kota Lama ini, maka jalan-jalan yang ada diberi nama seperti Noorderwaalstraat, Jalan Tembok Utara, sekarang Jalan Merak. Lalu Oosterwaalstraat atau Jalan Tembok Timur, nah sekarang Jalan Cendrawasih. Zuiderwoudstraat, Jalan Tembok Selatan yang sekarang Jalan Kepodang, dan juga Westerwolstraat, Jalan Tembok Barat, sekarang Jalan Empu Tantular. Dan beberapa gedung atau bangunan sekarang sudah beralih fungsi dari gedung bekas The Java Sebang dahulu ya, sekarang menjadi Semarang Creative Gallery. Kemudian gedung bekas kantor pengadilan pemerintahan Belanda yang pernah menjadi rumah dinas pendeta Gereja Immanuel pada tahun 2006 sekarang menjadi rumah makan mewah bergaya Sunda. Gedung Marba juga ada. Gedung Spiegel yang saat ini digunakan juga untuk bar dan bistro. Ada gedung bekas Van Drop saat ini menjadi Dream Museum Zone.
Lalu gedung Marpabunta yang menjadi gedung serbaguna, dahulunya bernama Staatsschouwburg yang merupakan gedung komedi. Lalu gedung keuangan Papak yang dulunya merupakan gedung balai kota. Ada Bank Mandiri KCP Emputan Tular, dulunya itu merupakan gedung Société de Harmonie. Ya, gereja Belendo yang dibangun pada abad ke-18 itu juga masih berfungsi sampai sekarang sebagai tempat ibadah. Dan tentunya masih banyak lagi gedung-gedung yang sangat menawan yang peninggalan kolonial Belanda di kota lama ini. Dan kita sebagai bangsa senantiasa ingin mempertahankan peninggalan sejarah ini dengan merawatnya dan juga jika perlu terus melestarikannya sebagai destinasi wisata. Kawasan kota lama ini dahulu disebut juga Altstadt. Luas kawasan ini sekitar 31 hektar. Wah, luas sekali ya. Dilihat dari kondisi geografi, tampak bahwa kawasan ini terpisah dengan daerah sekitarnya, sehingga tampak seperti kota tersendiri atau kota terasing ya, Little Netherlands. Kawasan kota lama Semarang ini merupakan saksi bisu sejarah Indonesia masa kolonial Belanda lebih dari 2 abad. Dan lokasinya ini berdampingan dengan kawasan ekonomi, yaitu juga Stasiun Tawang. Di tempat ini ada sekitar 50 bangunan kuno yang masih berdiri dengan kokohnya dan mempunyai sejarah kolonialisme di Semarang. Dan secara umum karakter bangunan di wilayah ini mengikuti bangunan-bangunan yang ada di benua Eropa sekitar tahun 1700-an. Hal ini bisa dilihat dari detail bangunan yang khas dan ornamen-ornamen yang identik dengan gaya Eropa. Seperti misalnya ukuran pintu dan juga jendela yang luar biasa besarnya, penggunaan kaca-kaca berwarna, bentuk atap yang unik, sampai adanya ruang bawah tanah. Seperti kota-kota lainnya yang berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda, ini dibangun pula benteng sebagai pusat militer. Benteng ini berbentuk segi 5 dan pertama kali dibangun di sisi barat kota lama Semarang saat ini. Benteng ini hanya memiliki 1 gerbang di sisi selatannya dan 5 menara pengawas. Masing-masing menara diberi nama Zeeland, Amsterdam, Utrecht, Ramsdong, dan Bunschoten. Pemerintah Belanda memindahkan pemukiman Tionghoa pada tahun 1731 di dekat pemukiman Belanda untuk memudahkan pengawasan terhadap segala aktivitas orang Tionghoa. Oleh sebab itu, benteng tidak hanya sebagai pusat militer tetapi juga sebagai menara pengawas bagi segala aktivitas kegiatan orang Tionghoa saat itu. Dan dari pusat kawasan kota lama ini terletak di Taman Sri Gunting, sebuah taman yang menjadi jantung dari kawasan tersebut. Di masa lalu, taman ini dikenal sebagai Parade Plain, lapangan yang sering digunakan untuk parade militer karena dekat dengan sebuah barak militer. Sebelum menjadi lapangan, taman ini berfungsi sebagai Kerkhof atau pemakaman warga Eropa. Wow, serem. Pada awal abad ke-19, Kerkhof dipindahkan ke daerah Pengapon. Dan saat ini kota lama sudah begitu asri sekali dirawat oleh pemerintah atau Pemda Semarang. Gedung-gedungnya masih sangat asri dan menjadi ikon tersendiri bagi kota Semarang dan menjadi primadona ya bagi wisatawan baik dalam kota maupun juga luar kota maupun juga luar negeri. Nah, demikian sekelumit sejarah daripada kota lama di Semarang. Buat sahabat semuanya, semoga menjadi tambahan wawasan, pengetahuan tentang sebuah sejarah yang tertinggal dari kolonial Belanda di khususnya daerah Jawa Tengah, yaitu di Semarang.